Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya mahasiswa AMKI Ketapang. Jadi kali ini itu sebenarnya kita ada pertemuan, tetapi karena kan COVID ini masih tinggi juga, jadi saya buatkan saja video untuk kita, yaitu pada saat meet nanti. Jadi inilah materinya yang akan saya sampaikan ke kalian. Pokok bahasan saya kali ini adalah kelebihan sistem operasi Linux dibanding Windows. Sebelum itu, silahkan download dulu materinya ya. Di sini linknya, silahkan kalian copy nanti ya. Kalian copy link ininya. Kemudian silahkan download dulu. Uh, Pastekan sini ya. Oke, tertunggu. Jadi download dulu materinya di sini ya, karena nanti file yang berhubungan dengan kalian akan sampai di sini. Oke. Ntar ada error. Oke. Nanti silahkan download filenya ini ya, karena filenya ini dalam bentuk PDF, kelebihan sistem operasi Linux dibanding Windows ya. Ini silahkan, sudah saya buatkan jadi sebuah paper ya. Saya sudah capek-capek mengetik, saya harap kalian membaca lah. Oke, lanjut, kita downloadnya di sini ya. Oke, saya lanjut saja. Saya mulai. Jadi setelah kalian download materi, saya yakin untuk sekarang kalian masih menggunakan Windows ya. Ya, saya memang tahu sih, untuk meninggalkan Windows memang nggak susah ya. Tetapi pada kelas ini saya harap pemikiran kalian mulai terbuka, mulai mau menggunakan Linux ya. Nanti akan saya bandingkan apa sih kelebihan dari sistem operasi Linux dibanding Windows, dan mengapa harus pakai Linux, dan mengapa harus meninggalkan Windows. Jadi akan saya bahas pada materi ini. Oke, saya langsung saja. Kemudian sekarang saya yakin Windows apa yang kamu pakai sekarang pasti banyak kan ya. Bisa kita lihat di sini ada aktif Windows. Jadi pasti kalian namanya juga mahasiswa, pasti hanya mendownload yang versi crack. Lalu tiba-tiba muncul di laptop kalian seperti gambar yang ini, gambar yang aktif Windows, butuh setting aktif Windows. Ini berarti Windows kalian sudah mau meminta aktivasi ya. Jadi dengan harapan seperti ini, sudah muncul begini berarti Windows kalian sudah dipastikan bajakan. Walaupun bisa kalian hilangkan, itu kalian hilangkan menggunakan crack ya. Kemudian gambar ini adalah contoh juga. Jika sudah ada tulisan genuine di bawah sini, yang paling bawah ya, di bawah ini ada tulisan genuine maksud saya, nanti itu berarti nandakan Windows kalian sudah asli. Tetapi dengan catatan ini bisa di-download juga versi cracknya, dan versi crack itu sangat berbahaya, banyak virus yang dapat ditanamkan ya. Oke, saya next. Kemudian Linux itu dapat digunakan dengan sistem operasi untuk berbagai jenis perangkat. Jadi Linux itu tidak hanya untuk komputer. Jadi Linux itu bisa digunakan di sistem operasi kamera, sistem operasi printer, sistem operasi CCTV, itu juga menggunakan Linux. Mengapa mereka menggunakan Linux? Yang pastinya itu dikarenakan open source-nya Linux. Jadi pengguna-penggunaan ini tidak perlu melakukan pembayaran lagi. Semuanya gratis, open source. Open source itu dalam artian boleh diedit. Jadi seperti itulah ya. Makanya banyak device atau perangkat keras menggunakan Linux sebagai pondasi sistem operasinya ya. Oke. Kemudian sistem operasi Linux ini juga banyak digunakan oleh hacker, programmer, develop, geek, dan lain sebagainya. Mengapa demikian ya? Karena di Linux ini sangat ringan. Ini contoh gambar dari penggunaan hacking menggunakan Linux. Dengan Linux, wah, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau ya. Tapi di sini saya harap karena kita belajar, saya mau
Kalian itu belajar, bukan berarti belajar nge-hacking, tetapi mengapa sih Linux lebih unggul dibanding Windows? Dalam artian di sini Linux itu lebih disukai hacker, tapi kalau kalian suka ngoding, saya sarankan juga menggunakan Linux, karena dengan Linux itu sangat ringan ya. Yang pasti saya mengcoding, kita tahu untuk membuat web itu menginstal exam. Kalian pernah kan menjalankan exam, kemudian untuk membuka localhost saja terasa berat, loading terus ya. Kalau di Linux itu tanpa loading, langsung refresh F5 jalan, refresh F5 jalan, dan seterusnya. Jadi sangat ringan lah ya. Kemudian Linux tentunya sangat ringan. Hal inilah yang membuat para programmer memilih Linux sebagai sistem operasi utama dibanding Windows ya. Memang saya akui untuk pindah dari Windows ke Linux agak susah, tetapi kan di sini jika kalian mau sistem operasi yang ringan, kalian bisa pakai Linux. Saya sekarang sudah pakai Linux, alhamdulillah dalam 1 tahun ini tidak pernah install ulang lagi. Berbeda ceritanya ketika saya menggunakan Windows, hampir setiap 3 bulan sekali saya install ulang komputer saya dan laptop saya. Kemudian saya bertanya, apa sih efek dari install ulang? Ternyata install ulang itu punya efek negatif. Harddisk kalian lama-lama menjadi cacat ya. Nggak mau kan seperti itu kan? Oke, jadi kalau mau yang stabil dan ringan, kalian bisa menggunakan Linux lah sebagai sistem operasi kalian ya. Ya, sampai sini mudah-mudahan terbuka lah pemikiran kalian mengapa harus pakai Linux. Intinya ringan lah dibanding Windows. Oke, kelebihan Linux diantaranya penggunaan memori, storage hingga RAM untuk Linux ini lebih hemat. Oke ya, jadi saya akui ketika saya menggunakan Windows, apalagi Windows 10, saya di sini bukan berarti menjelek-jelekkan Windows ya, tapi ini berdasarkan pengalaman juga. Untuk penggunaan CPU ketika ada aplikasi berjalan itu hampir mendekati 50 sampai 70%. Padahal RAM saya itu lumayan 4 GB ya. Apalagi kalau kalian menggunakan aplikasi yang berat seperti Corel, Photoshop, Dreamweaver dan lain-lain ya. Di Linux itu paling hanya makan 10%, 20%. Sampai saat ini ketika saya buka YouTube, buka coding, buat web dan lain-lain, itu paling tinggi 70% itu di Linux, dan tidak pernah saya mengalami crash atau melekat ya. Jadi inilah saya makanya suka menggunakan Linux. Oke, kita skip lagi. Oke, Linux dapat digunakan untuk komputer yang memiliki space kecil. Pernahkah kalian melihat komputer kalian tiba-tiba gambarnya seperti ini? Itu artinya ada kesalahan dari sistem operasi Windows kalian ya. Dalam artian tidak mampu lagi menampung maksud saya. Oke. Di Linux komputer kalian, misal kalian punya laptop yang tua, kalian dapat komputer kalian berjalan dengan baik. Bahkan yang komputer laptopnya 1 GB itu lancar ya. Oke, saya next lagi. Oke, di sini OS Windows bisa dikatakan lebih rentan dari serangan berbagai macam malware seperti Trojan ataupun virus. Kalian tahu kan, Windows baru kalian install ulang 2 hari, 3 hari, 1 bulan paling lama. Awal-awal instalasi Windows kalian lancar, tapi setelah 1 bulan mulai terasa berat. Itu karena kalian menggunakan Windows dari bajakan. Windows bajakan itu sengaja disebarkan dalam artian ingin mengambil data pribadi kalian. Jadi jangan heran kalau banyak banyak username dan password Facebook, username, password Instagram kalian bocor. Itu kenapa? Karena kalian login menggunakan komputer Windows yang bajakan. Komputer bajakannya itu sudah ditanami malware. Ketika kalian masukkan username, password, media sosial kalian di browser, maka masuk juga ya. Istilahnya di sistem operasi Windows kalian sudah ditanami keylogger oleh pembuatnya. Seram kan? Oke, beda cerita kalau di Linux. Di Linux aman. Kalian bisa mengontrol dan melihat
mengevaluasi aktivitas dari Linux tersebut. Dan untuk melakukan aktivitas lainnya, kalian harus dalam peringkat uh, administrator yang paling tinggi ya. Nanti saya contohkan lah ya. Yang pasti intinya Linux lebih aman untuk untuk virus lah ya. Karena saya sampai hari ini belum pernah mendengar sistem operasi Linux kena virus atau malware. Yang paling sering saya dengar itu ya di Windows. Oke, kita next. Oke, Linux justru tidak membutuhkan software antivirus. Saya pernah melihat mahasiswa menginstal antivirus sampai 3 atau 4 di komputernya. Itu tidak ada gunanya, malahan berlawan antara misalnya kalian menginstal Avira dan Avast dalam satu komputer di Windows. Itu akan berlawan, Avira menyeken Avast, Avast akan menyeken Avira, akan bentrok terus-menerus ya, apalagi ada semadap dan lain-lain. Beda ceritanya kalau kalian menggunakan Linux. Kalau kalian menggunakan Linux, tidak perlu install antivirus. Semuanya berjalan atas kontrol pengguna ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi kalian tidak perlu menginstal antivirus. Oke. Kemudian tiba-tiba komputer kamu yang menggunakan sistem operasi Windows terasa berat. Ini adalah akibat jika menggunakan Windows yang versi bajakan dan software bajakan, yang mengakibatkan sangat mudah virus masuk ke komputer kamu. Ini yang saya bilang ya, Windows bajakan. Dan untuk Office pun kalian menggunakan bajakan ya. Jadi apa sih yang kalian beli? Tidak ada yang kalian beli kan, semuanya bajakan. Kalian tahu arti bajakan itu? Bajak itu sama dengan mencuri ya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Jadi kalian mencuri lisensi dari aplikasi-aplikasi Windows, dan Windowsnya harus beli dan softwarenya juga harus beli. Inilah yang disusahkan menggunakan Windows ya. Kan ada versi full cracknya Pak. Iya memang benar, versi full cracknya. Tapi yang saya bilang tadi, versi cracknya itu sangat berbahaya. Bisa saja ditanami virus ya. Data-data kalian hati-hati, bisa kecolongan. Apalagi kalau misalnya ada foto-foto pribadi yang vulgar dan lain-lain, itu sangat bahaya lah ya. Jadi kalau bisa beli Windowsnya, tapi Windows lumayan mahal. Itu satu lisensi komputer itu sekitar 3 jutaan ya. Udah setara dengan harga satu laptop ya. Oke, saya next. Kelebihan Linux yang paling kuat dibandingkan dengan OS lainnya adalah sifatnya yang open source, itu bersifat complete free. Ini maksudnya kalian menggunakan pilihannya banyak, bisa menggunakan Ubuntu di Linux, bisa menggunakan Linux Mint, bisa menggunakan Debian, bisa menggunakan Fedora dan lain-lain. Jadi di Linux itu banyak variasi sistem operasi Linuxnya. Kalau di sini sih saya menyarankan kalian menggunakan yang Ubuntu saja, karena saya juga menggunakan Linux yang versi Ubuntu. Sangat ringan, dan forum ketika ada trouble, ketika ada hal yang rusak itu langsung dapat diselesaikan masalahnya. Oke. Seluruh distro yang tersedia dapat kamu unduh dengan gratis tanpa membeli lisensi. Itu di Linux. Bisa bayangkan di Windows, ini saya contohkan mengambil dari Gopher.4. Untuk harga Windows 10 itu 11,89 dolar. Itu lumayan ya. Office 2016 itu 26 dolar. 33 dolar untuk Office plus Windows. Coba saya hitung dulu. Kita cari harga yang paling murah, yaitu 11 dolar. 11 dolar itu berarti sekitar 160.000 ya. Ini versi yang bukan full lisensi ya. Jadi hati-hati. Ini versi bajakan juga. Windows itu tidak semurah itu ya. Oke, saya lanjut. Jika Anda menggunakan Windows 10, Anda dapat membayar dengan harga 3 juta untuk satu komputer ya. Kalian bisa melihat jika komputer kalian memang sudah ada lisensi Windows, itu biasanya dibalik
laptop kalian itu ada tulisan produk K, itu disimpan, jangan sampai diambil orang lain karena itu merupakan produk K. Makanya terkadang ada orang, oh tolong lihat laptop belakangmu, belakangnya itu di fotonya. Hati-hati, itu sama juga dia mencuri produk K kalian yang original yang di Windows. Tetapi jika ada juga laptop yang tidak punya produk K, itu menggunakan versi bajakan juga Windowsnya. Oke, saya bayangkan gini, kalian pasti malas untuk membeli Windows yang harga 3 juta, ya. Lebih baik, makanya saya sekarang menyarankan kalian menggunakan Linux saja tanpa membayar, bebas tanpa dosa. Oke, saya lanjut. Banyak distro yang memiliki hardware recruitment yang sangat minim, hanya dengan RAM 1 GB dan CPU 1 GB sudah cukup. Ini contoh dari pergerakan Linux. Nih, jadi pengguna CPU hanya sampai 1,8%, memorinya sangat ringan dan lain-lain. Yang intinya kalau program kalian, laptop kalian pasti akan berjalan lebih lancar menggunakan Linux dibandingkan Windows. Oke, jika laptop jadul yang memiliki RAM 1 GB, itu kalian sudah bisa menjalankan Linux. Beda ceritanya kalau kalian di Windows. Untuk Windows 7 saja untuk RAM 1 GB, wah, kurus semangat dah rasa ngelegnya ya. Oke, semuanya dengan komersial berbagai aplikasi di Windows, program standar macam Office dan pendukungnya biasanya tidak gratis. Jadi di Windows itu untuk Office 365 itu dihargai 900, tidak gratis ya. Sedangkan kalian udahlah yang saya bilang tadi, Windowsnya bajakan, mencuri, dan softwarenya juga mencuri. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi apapun yang kalian lakukan itu dosa semua, mencuri semua. Oke. Belum lagi untuk membayar aplikasi lainnya dengan macam aplikasi gratis, grafis maksud saya, dan pemrograman sepaket aplikasi buatan Adobe mulai Photoshop, Premiere Pro, After Effects dan lainnya. Oke ya. Jadi di sini aplikasi yang kalian gunakan Photoshop itu pasti bajakan juga. Pernahkah kalian beli? Pasti tidak. Premiere Pro apakah kalian beli? After Effects apakah kalian beli? Pasti tidak juga. Semuanya bajakan. Ya, jadi di Linux itu ada alternatif semua. Ya, jadi kalian tidak perlu mikirkan bajakan lagi. Semuanya sudah ada alternatifnya. Oke, selanjutnya makanya banyak aplikasi bajakan dan crack berformat Windows yang berseliweran di internet. Memang saya akui kalian bisa dapat mencari klik Windowsnya dengan mudah di internet, tapi hati-hati yang saya bilang tadi, cracknya itu bisa saja ditanami virus, hilang dah data-data kalian. Oke, alasan salah satu mengapa user tidak mau pindah ke Linux karena takut banyak program yang tidak jalan. Ini sebelahnya saya berikan alternatif. Untuk After Effects kalian bisa menggunakan Netron yang gambar ya. Kemudian Photoshop bisa menggunakan GIMP, Dreamweaver bisa menggunakan Bluefish, CorelDRAW bisa menggunakan Inkscape dan lain-lain. Dan Microsoft Office bisa kalian menggunakan LibreOffice. Semua yang berbayar dapat kalian gunakan secara gratis ya. Ini perbandingannya. Selanjutnya, semua aplikasi yang ada di Windows sudah memiliki alternatif yang saya bilang, seperti gambar yang di atas tadi, dapat gratis kamu gunakan dengan LibreOffice ya. Nih tadi seperti gambar yang ini tadi. Oke, saya naik lagi. Khusus multimedia jangan takut, ada aplikasi multimedia juga yang mendukung di Linux ya. Contoh tadi Photoshop bisa kalian gunakan menggunakan GIMP sebagai alternatif. Oke, saya next. Ini semakin tinggi Windows, semakin besar ruang disk file sistem disk, semakin lambat Windows. Pernahkah kalian melihat shooting down lama? Benar kalian menunggu shooting downnya hampir memakan waktu 10 menit. Start gitu juga, shooting down gitu juga. Wah, malas sama makan. Oke, jadi Windows itu semenjak dari Windows 7, Windows 8, Windows Vista, hampir ke Windows 10, ya semakin tinggi ya semakin berat lah intinya. Oke, saya next. Oke, jadi jangan lupa download modul ini pada materi link berikut. Oke ya. Ini ya. Jadi silahkan download materinya. Sekarang saya mau membahas tentang Meet. Jadi Meet kalian pertama silahkan download materi di sini ya. Ya, saya dulu.
soal mid semester. Jadi soalnya cukup satu. Silahkan download materi pada tautan berikut. Tautan yang ini ya. Nih. Yang ini sama. Nih, silahkan download dulu. Selanjutnya, yang kalian kerjakan adalah meringkas dari materi yang saya sajikan. Silahkan ringkas ya. Silahkan ringkas ya. Silahkan ringkas, baca dulu yang pasti semuanya. Setelah kalian ringkas, saya mau melihat kemampuan kalian dalam membaca dan meringkas materi ini. Ini yang pasti. Silahkan nanti download kalau kesusahan. Kalian baca dulu, kalian ringkas, saya nanti lihat. Kemudian jadikan ringkasan kalian dalam bentuk PDF. Setelah selesai, baru upload ke e-learning ya. Nanti akan saya berikan link untuk upload e-learning di yang pasti gini, yang pasti tetap di ini kita ya. Oke, paham kan? Jadi inilah soal kalian. Oke, jadi intinya saya jelaskan sekali lagi. Pertama, soal meet kita adalah silahkan kalian download materi ini. Kemudian yang kalian kerjakan adalah meringkas dari modul yang saya berikan ini, dari materi yang saya sajikan. Kemudian silahkan buat ringkasan sedasarkan kemampuan pemahaman kalian. Jangan sama ya antara mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, karena saya bisa mengetahui yang mana sama dan mana tidak, dan yang mana copy paste juga. Saya mau melihat kemampuan penalaran kalian dalam meringkas sebuah materi. Oke, kan sudah belajar bahasa Indonesia yang pasti. Oke, jadi di sini setelah kalian ringkas, jadikan dalam bentuk PDF. Setelah selesai baru upload ke learning ya. Jadi saya kira cukup mudah untuk Meet. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke saya lewat WA. Oke ya, saya kira cukup sekian untuk pembahasan kita. Silahkan kerjakan Meet-nya dengan tepat waktu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.